yang ulun tanyakan, seandainya anak itu belum bersunat, ikut tawaf kepada orang tuanya, misal digendong, walaupun pakai pampers, tapi dia belum berhitan lagi. Sedangkan syarat tawaf jana suci. Nah, jalan keluarnya gimana Ustaz? Kita tidak boleh sholat memegang membawa najis. Nah, Maka ibu bapak yang sholat membawa anak belum hitan. didalilkannya, kenapa kamu bawa anak tawaf sholat? Karena Nabi bawa cucunya sholat. Cucu Nabi nggak pakai pampers. Cucu Nabi nggak pakai pampers. Dan cucu Nabi berkhitan waktu kecil. Bagaimana dengan anak yang tidak berkhitan? Anak yang tidak berkhitan dikhawatirkan ada najis di bawah kulfah. Mohon maaf, di bawah kulit yang belum dipotong. Maka sebelum berangkat tawaf itu dibersihkan dia seperti orang cebok, lalu kemudian dipakaikan pampers atau kain biasa, jangan sampai berserak di Masjidil Haram. Maka insya Allah kita tidak membawa najis, karena najis yang disebut najis itu menggumpal dia di bawah kulit, bukan dagingnya itu. Jadi kalau dibersihkan sebelum berangkat itu, maka insya Allah selama putaran tawaf itu suci bersih. Kalau ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, maka gantian ibu sama bapak. Waktu bapak tawaf tinggal sa'i tak masalah. Sa'i tidak berwudu tak masalah. Membawa anak ini pun juga tak masalah. Yang jadi masalah ini tawaf. Tapi kalau dilakukan semua yang sudah kita syaratkan kesucian tadi, maka insya Allah sahlah tawaf menurut para ulama dari berbagai mazhab yang saya kombinasikan. Wallahu a'lam Ustaz. Barakallah. Ustaz, kemudian antum menerapkan ketika di pesawat menerapkan sholat pakai tayamum atau lihurmil waqti? Sholat di tempat tidak ada alat bersuci, air tidak ada, debu tidak ada, maka ulama terbagi tiga. Ulama mazhab Hanafi tidak wajib sholat, karena tidak ada air, tak ada debu, maka sholat tidak wajib. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang tidak sholat, itu berarti dia punya dalil karena tidak ada air dan tak ada debu. Yang kedua, mazhab Hambali, sholat tanpa air dan debu, sholat saja. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sholat tanpa air dan debu, tanpa wudhu dan tayamum, nanti sampai di tempat tujuan, sholatnya diulang lagi. Nama sholatnya yang di tempat tujuan itu sholat i'adah. Sholat itu dibagi tiga. Sholat yang kita laksanakan zuhur ini, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Sholat yang kita laksanakan zuhur ini mengganti yang kemarin, qadaan. Sholat zuhur yang sudah dilaksanakan ternyata tidak sah, karena di ujung kaki ada bekas cat. Wuduknya tidak sah karena ada bagian wuduk yang tidak kena air, diulang lagi. Namanya sholat i'adah. Sholat yang diulang itu namanya sholat i'adah. Sholat yang di pesawat itu namanya sholat lihurmatil waqti. Untuk menghormati waktu, karena tidak boleh waktu ini kosong tanpa sholat. Di antara tiga mazhab, mana yang Ustadz pilih? Saya pilih mazhab Syafi'i. Kenapa Ustadz tidak pilih Hanafi? Mazhab Hanafi paling enak. Enggak sholat. Kenapa? Karena enggak ada alat bersuci. Gimana kalau ternyata nanti di akhirat saya dituntut, hai Abdul Somad, kamu punya utang karena kamu tidak sholat. Kenapa tak pakai mazhab Hambali? Mazhab Hambali kan sholat. Iya, bagaimana kalau di akhirat ternyata kamu memang sholat, tapi sholatmu tidak sah karena kamu tidak wudhu dan tayamum. Saya tetap punya utang. Yang selamat mazhab Syafi'i. Di pesawat tetap sholat, dan sholatnya seandainya tidak sah, tetap tergantikan. Itulah mengapa saya pakai mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i
mazhab yang terkenal ahwat, tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Tapi kata ustadz kami, di pesawat itu ada debu Pak Ustadz. Debu yang saya pahami itu begini dalam hadis. Ini tempat pelana kuda atau pelana unta. Ada cahaya matahari. Waktu pelana itu dipukul pakai tangan, naik debunya ke atas. Waktu ibu menjemur kasur zaman dulu berdebu, kasur sekarang enggak. Dipukul, naik debunya ke atas. Itu yang disebut ada debu. Menurut saya, tapi saya bukan imam mujtahid. Menurut saya pesawat itu enggak ada debu. Tapi kalau ibu bapak ikut pendapat yang mengatakan di pesawat ada debu, maka silakanlah bertayamum. Tapi kalau tidak, sholat saja tanpa wudhu dan tayamum, namanya sholat li hurmatil waqti. Nanti sampai di Madinah diganti namanya sholat i'adah. Kalau yakin di situ ada debu, dibuka jam dan cincinnya. Kalau dititipkan ke teman, ingat ke siapa menitipkan. Habis itu usapkanlah di mana yang diyakini ada debu. Yakin debu ada di kursi ini. Yakin ada debu di sini. Habis itu dipukulkan, habis itu dihembuskan. Lalu kemudian debu yang di sini ini di pangkal wajah, ini di ujung wajah. Ini di pangkal wajah, ini di ujung wajah. Jadi bukan begini, bukan. Ya, ini di pangkal wajah, ini pangkal wajah, ini di ujung wajah. Satu kali saja. Habis itu debu, pukul, lembuskan. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Debu yang di ujung jari ini di bagian bawah. Debu yang bagian dalam ini untuk yang dalam. Debu yang ini untuk di sini. Sekali saja. Saya ulang sekali lagi. 1, bagian tayamum. Berlaku juga di tempat kita seandainya diponis dokter, ibu, bapak nggak boleh pakai air. Jangan pakai air ya bu, pak. Kalau pakai air pak dokter mati. Nggak boleh kita pilih mati. Maka kita pilih tayamum. Jadi kesimpulannya Ustadz, guru, saya memilih pendapat saya tetap sholat walaupun tidak ada air dan tayamum. Dan setelah sampai di tujuan saya ulang lagi sholatnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Waktu remaja kami pernah bercinta Ustaz. Ibarat tidur tak lena makan tak kenyang, asyik terkenal pujaan hati. Tetapi kenapa cinta kami pada Rasulullah tidak begitu? Bahkan tidur lena makan terlalu kenyang. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami Ustaz. Bagaimana mencintai Rasulullah yang sebenar-benarnya? Silakan. Halal, haram, makruh, mubah, itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih. Nak minum khamar sebelah kiri atau minum zam-zam sebelah kanan. Itu kalau kita minum khamar haram. Kalau kita minum zam-zam dapat pahala. Halal dan haram itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih. Antara minum atau tak minum, makan atau tak makan. Cinta bukan perkara yang boleh memilih. Sebab kita tak boleh terpaksa. Cinta bukan pada perkara taklifi. Makanya jatuh cinta itu tak ada hukumnya. Yang ada hukumnya mengganggu anak gadis orang, itu baru. Kalau orang jatuh cinta, lalu kemudian selepas itu dia melakukan sesuatu, maka perbuatan melakukan sesuatu itu yang menjadi haram. Kalau dia perbuatan maksiat. Tapi selepas dia jatuh cinta, lalu dia pinang, lalu dia menikah. Maka siapa yang jatuh cinta, menikahlah. Kalau jatuh cinta menikah, insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau dia jatuh cinta tak jadi menikah, maka akan lahir puisi dan kata-kata yang indah. Itu yang dialami oleh seorang lelaki bernama Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila, tak jadi menikah. Maka lahirlah puisi syair yang begitu indah sampai hari ini. Gila.
Gila Qais itu pada akhirnya dan sembuhnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis kitab, salah satu kisah dalam bukunya itu bercerita tentang orang-orang yang sembuh ketika berdoa di samping Ka'bah. Salah satunya doa ayah Qais ketika mendoakan Qais sebab jatuh kepada Laila. Kenapa cinta kita kepada Rasulullah tidak seperti itu? Sebab kita tak menengok Rasul, sebab kita tak jumpa dengan Rasul, kita sebab tak bersama dengan Rasul, sebab kita tak kenal dengan Rasul. Maka ulama berusaha untuk mengenalkan Rasul. Sebab zaman kita dengan Rasul 1445 tahun selepas hijrah. Bagaimana cara kita kenal dengan Nabi? Salah satunya adalah mendengar riwayat Nabi SAW. Dan kitab yang selalu dibacakan kepada sahabat, dibacakan kepada jamaah oleh para ulama Ahlus Sunnah. Inilah kitab, mohon maaf Ustaz, Syama'il Al-Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kami menghatamkannya di Kaherah bersama ulama Syekh Usamah, murid dari Said Muhammad. Untuk apa? Di antaranya untuk mengenalkan supaya bangkit. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kita belilah kitab yang mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dibuat musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi. Yang menang bukan orang Mesir, yang menang bukan orang Makkah, bukan orang Yaman, bukan orang Maghribi. Yang menang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Nah, jadi kitab ini amat sangat baik untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Bila dia dah kenal, dia jatuh cinta, kemudian solat, mengamalkan perbuatannya, maka insya Allah akan tumbuhlah cinta di dalam hati, banyak berselawat, banyak berzikir. Datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau, hati kami khusyuk, hati kami tenang, kami sangat cinta kepada engkau. Tapi bila kami balik ke rumah, berjumpa dengan anak isteri kami, hati kami berubah." Apa kata Nabi? "Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah." Seandainya hati kamu tak berubah-ubah seperti dekat aku dengan jauh dari aku sama, maka malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Apa makna hadis ini? Bahwa sahabat Nabi pun hatinya berubah. Apalagi kita. Sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, makan dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, pun hati dia kadang berubah. Saat dekat Nabi kuat, balik ke rumah lemah. Apalagilah kita yang jauh. Tapi walaupun kita jauh dengan Nabi, kita sudah didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Waktu giginya patah, waktu pelipisnya berdarah, kata sahabat, "Berdoalah Rasulullah. Ada satu doa mustajab. Kalau engkau berdoa, semua musuhmu mati." Kata Nabi, "Doa itu aku simpan." Untuk siapa? "Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Jadi, walaupun kita jarak kita dengan Nabi 15 abad, 1500 tahun, tapi Nabi sudah doakan kita, doa sayang dia kepada kita. Lalu kemudian kata Nabi, "Nanti ada orang yang minum dari telaga aku. Siapa yang minum dari telaga itu la yazma'u fiha abada." Dia tak akan haus selamanya. Kata sahabat, "Kami," kata Nabi, "ikhwani, antum ashabi, kalian sahabatku. Sedangkan mereka adalah ikhwani, saudaraku." Kata sahabat, "Siapa mereka itu ya Rasulullah?" "Amanubi walam yarawni." Mereka percaya kepadaku, padahal mereka tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaAllah. Jadi saya, walaupun saya hidup di akhir zaman, saya tak hidup sezaman dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Talhah, dengan Zubair, dengan Aisyah, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Sa'ad bin Rabi'. Saya tak rasa kecewa, saya tak rasa susah hati. Sebab saya merasa menurut ilmu Allah, inilah zaman yang baik bagi saya. Sebab ada setengah orang mengatakan, "Kenapa saya hidup di akhir zaman? Kalau saya hidup dengan Nabi dulu, mungkin saya jadi sahabat Nabi." Mungkin orang yang macam ini kalau dia hidup zaman Nabi, mungkin dia ikut Abu Lahab. Belum tentu dia ikut Nabi. Kita tak tahu iman kita macam mana. Jadi kita husnuzan kepada Allah. Allah buat kita hidup di akhir zaman, kita alhamdulillah tetap iman dan Islam. Ayah kita Islam, mak kita Islam, kita tinggal di negeri mayoriti Muslim, kita istiqamah, kita amalkan saja. Nanti bila kita dah mati menghadap Allah SWT, yang awal dulu hidup dengan Nabi, dengan yang di akhir zaman, Abu Jahal hidup dengan Nabi, Abu Lahab hidup dengan Nabi, Abu Sufyan hidup dengan Nabi, walaupun akhirnya dia masuk Islam. Berapa banyak mereka yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak ikut Nabi SAW. Kita jauh dengan Nabi, jauh tempatnya. Dari negeri Melayu sampai ke kota Makkah, kota Madinah. Jauh masanya dengan Nabi, jauh sukunya, 3 jauh. Jauh tempat, jauh waktu, jauh suku. Kita bukan orang Arab, tapi kita insya Allah dekat kerana cinta. Almar'u ma'a man ahab. Ada orang berkulit hitam, dia peluk Nabi kuat-kuat.
Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Kata dia, saya ini budak hamba sahaya, miskin, susah, hitam. Tak mungkin saya dekat dengan kau nanti di akhirat. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan cinta kita walaupun sedikit tak banyak, insya Allah itu bekal kita menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya penyakit, mohon maaf, penyakit ambeien. Jadi selalu susah untuk buang air besar. Dan kadang-kadang berdarah. Bagi yang belum kena, banyak makan buah, kates, pisang, minum air. Jangan makan yang kesat-kesat. Yang kesat-kesat, salak, yang pahit-pahit. Makanya kalau kita mencret, makan yang kesat-kesat, yang pahit-pahit. Salak, pucuk jambu kelutuk, yang pahit-pahit. Berhenti dia. Jadi antum mesti seimbang makan buah. Jangan makan yang terlalu pedas-pedas, berlebihan. Pedas itu juga tak bagus bagi saluran pencernaan. Saya ingin umroh bareng Ustadz dan saya sudah daftar. Insya Allah berangkat tanggal 4 Oktober bulan depan. Jadi awal Oktober itu nanti ada 2 kali Rabu saya tak masuk karena sedang umroh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya pakai celana dalam yang tidak berjahit untuk antisipasi untuk saya sendiri. Pakai pampers untuk orang dewasa. Pampers itu kain yang memang dicetak. Kalaupun ada jahit-jahitannya, itu masuk dalam kategori ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya. Kadarnya kapan? Kadarnya sampai tahallul. Habis itu nanti. Kalau dia mengalami pendarahan dan lain sebagainya, boleh dipakainya lagi. Nah, jadi ada pampers untuk orang dewasa, cari di toko-toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana letaknya ilmu? Ada yang membilang di sini. Ada yang bilang di sini. Ikhtilaf mereka. Katanya di sini. Dalil yang mengatakan di sini, afala ta'qilun, afala yatadabbaruna al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memikirkan Quran? Apakah hatinya terkunci? Kalau begitu berpikir itu di sini. Kalau satu lagi enggak, berpikir itu di sini, kata dia. Maka dua-duanya betul. Karena berawal darah itu dari sini, menyembur naik ke sini. Dari otak ini baru turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan, dari otak turun ke kaki. Maka kalau bermasalah di otak, masalah yang lain. Apa namanya? Stroke ringan. Orang kalau sudah stroke, kena yang lain. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dari jantung naik ke otak. Otak berpikir, otak memerintahkan mata. Kata otak, tengok itu, ada anak gadis lewat. Kalau otak itu jahat, kalau otak itu baik, jangan. Di mana letak ilmu? Dari sini naik ke sini. Kenapa kita kadang-kadang lupa dan kadang-kadang ingat? Faktor umur. Faktor umur. Saya dulu waktu baru pulang dari Mesir, saya kumpulkan pertanyaan jamaah itu. Waktu pulang dari Maroko kalau pengajian, kumpulkan. Habis tanya, baru saya jawab. 1, 2, 3. Sekarang, nama orang pun payah ingat. Kenapa? Faktor umur. Tak bisa dilawan. Yang kedua, maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada guruku Imam Waqi', hafalanku rusak. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guruku, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu ini cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak diberikan Allah kepada pelaku maksiat. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, tetap juga lupa, itu berarti faktor usia yang tak bisa dilawan. Alhamdulillah, Fatihah masih ingat, itu dah alhamdulillah. Nah, jangan sampai Fatihah pun tak ingat, na'udzubillah. Dengan ilmu yang kita pelajari dari kecil, apa penyebabnya kita lupa Pak Ustadz? Faktor usia, faktor maksiat. Dua itu yang dikatakan para ulama. Apa makanan biar supaya lengket hafalan Pak Ustadz? Banyak-banyak makan tepung sagu.
Lengket dia kan. Setiap doa pasti jawabannya. Apa yang mujarab buat penyakit dan kesulitan Pak Ustaz? Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, engkau yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau yang maha menyehatkan. Ya Kafi, engkau maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang sakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. Ada zikir-zikir, nanti saya kirim ke, Masya Allah, calon menantu. Ada zikir-zikir. Nanti saya kirimkan ke, nanti didengarkan ke orang yang sakit. 10 menit. MP3. Kalau ada saudara yang sakit, didengarkan habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam. Kalau ada speaker di situ, rumah atau rumah sakit di ICU, dengarkan terus. Nanti dikirimkan, ibu-ibu ini ada grupnya. Nanti dikirimkan ke grup. Saya kirim sekarang ke Ustazah Neti. Nanti dia ngirim ke ibu-ibu. Kirimkan ke ibu-ibu. Dah. Ibu simpan. Dengarkan ke orang sakit. Bapak tuh kalau tak sembahyang subuh, dia besok dengarkan telinga dia. Sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, ketenangan batin. Bagaimana cara menghilangkan beban pikiran karena kehilangan orang yang disayang, supaya bisa fokus menghafal Quran lagi? Kita bisa tak mengistirahatkan mata? Bisa apa tak bisa? Bisa. Cuma cara mengistirahatkan mata? Pejamkan mata tuh. Kita bisa tak mengistirahatkan kaki? Bisa. Bagaimana caranya? Berhenti berjalan. Kita bisa tak mengistirahatkan telinga? Bisa. Ambil kapas, sumbatkan. Bisa. Tapi kita tak bisa mengistirahatkan pikiran. Kalau mata bisa, pejam. Telinga bisa, kaki bisa, mulut bisa, berhenti. Tapi pikiran tak bisa. Cuman antum mau menghentikan pikiran? Tak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan, kosongkan pikiran, kosongkan, berdatangan dia datang rekening listrik, air, angsuran, atau panci nampak, rice cooker nampak. Mana bisa? Kita tidak bisa menghentikan pikiran. Lalu bagaimana? Kita hanya bisa memberi pikiran beban baru. Macam mana saya supaya tak terlalu teringat dengan mak saya? Saya kasih pikiran saya beban baru. Maka pikiran saya sibuk macam mana supaya anak-anak tahfiz ni cepat hafal, macam mana supaya anak-anak ni bisa gratis, macam mana nanti kalau dia tamat dia bisa kuliah, dia bisa kerja. Ustaz Al-Nur, anak-anak yang sekarang sedang kita kuliahkan, berarti 3 tahun lagi dia mesti balik ke Talang. Selama 3 tahun ini kita bangunkan pondoknya, dapat tanah, buatkan kelas, kita buatkan asrama untuk santrinya, kita buatkan rumah dinasnya. Karena nanti tamat dia sekarang sedang kuliah nih, tamat dia balik, cuma dia mau berbini, rumahnya tak ada. Mesti kita buatkan rumah dinas, sementara dia punya rumah sendiri. Kita mesti carikan guru gajinya.
kerjasama kita sama Basnas. Jadi pikiran ini kita tak bisa mengosongkan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan ke pikiran baru. Mau fokus menghafal Quran, orang tua baru meninggal. Gimana? Maka alihkan pikiran baru. Aku mesti menjadi penghafal Quran. Setelah menjadi penghafal Quran, aku mesti jadi sarjana supaya punya ijazah. Setelah itu aku akan buka rumah Quran. Aku akan punya murid. Aku menulis buku metode tahfiz Quran. Pahala ke almarhumah mengalir. Mesti begitu cara pikir. Aku mesti buat sekolah tahfiz Quran. Anak-anak nanti menghafal Quran, pahalanya mengalir. Kita tidak bisa membuat pikiran berhenti berpikir, tapi kita bisa memberi pikiran beban yang baru. Pergi ke rumah kiai, kiai, tolong kasih saya zikir, tolong kasih saya supaya pikiran saya tenang, masalah saya banyak. Kata kiai, pulang ke rumah, nanti baca istighfar 100 kali, salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Di jalan dia bingung, apalah. Sampai pulang ke rumah, dicobain. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Setelah itu alhamdulillah tenang. Kenapa? Karena waktu orang berzikir itu, yang tadi itu berhenti. Kalau antum pergi ke Jalan Ahmad Yani, jumpa psikiater, antum tak dikasihnya zikir, dikasihnya daftar obat. Obat ini dimakan sebelum makan, ini dimakan setelah makan, ini makan sedang makan, ini seperempat, ini sepertiga. Sesumpit obat itu. Antum makan, antum pun tertidur. Antum bangun, dia datang lagi. Maka dengan pengajian kita sedang mengalihkan pikiran. Antum sedang stres, depresi. Begitu antum ikut pengajian, Ustaz tuh cerita tentang Nabi Musa dikejar Fir'aun. Oh, aku baru dikejar debit kolektor. Belum seimbang sama Fir'aun gitu deh. Besok datang debit kolektor. Kapan kau bayar? Nabi Musa lebih parah lagi daripada aku ini. Kau belum ada apa-apanya dari Fir'aun. Tak bisa berhadapan sama orang ini, kita debit kolektor. Kita hanya bisa memberi pikiran beban baru. Dengan berzikir sesungguhnya orang sedang mengalihkan pikiran. Paham ya? Jadi jangan antum larut di situ. Kalau larut di situ hanya tenggelam dalam kesedihan. Macam orang masuk dalam lumpur hidup, ditelannya di dalam makin larut. Mau menikah, sudah digadang-gadang dari semester 1. Pas habis KKN semester 7 mati dia. Antum larut dalam kesedihan. Menikahlah. Kalau antum menikah, sampai cinta antum ke orang antum cintai, akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau antum jatuh cinta, cinta antum tak sampai, akan lahir puisi-puisi dan cerita yang indah. Seperti tenggelamnya kapal Pandawi. Mana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Cara yang pertama, bayangkan wajah istri. Begitu nampak perempuan, bayangkan. Bayangkan wajah. Bayangkan wajah dia sedang mengamuk. Insya Allah. Insya Allah kamu selamat itu, insya Allah. Yang kedua, kata guru saya dulu, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Waktu itu kami masih SMP, masih di pondok, belum paham. Sekarang baru paham. Kalau kamu melihat perempuan di jalan, pulanglah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada perempuan di jalan itu ada juga di rumah. Nah, yang belum nikah nggak paham. Bapak-bapak ini paham semua. Pulanglah ke rumah. Perempuan yang di jalan itu
bukan milikmu, itu milik orang lain. Pulanglah ke rumah. Wahai para perempuan, maka tutuplah aurat. Kalau engkau menutup aurat bukan sekedar menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan suami temanmu. Boleh dijadikan baju kaos. Yang suka buat baju kaos, buat di belakang. Wahai perempuan, tutuplah auratmu. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan suami temanmu. Ittaqullah, kata pesan khatib di atas mimbar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm, dia mesti puasa. Karena dengan puasa libido seksualnya turun, makanan tidak ada, gula tidak ada, karbohidrat tidak ada, vitamin tidak ada, badannya lemas. Kalau sudah lemas, tak nampaknya lagi perempuan. Datang kawannya bilang, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah nggak nampak lagi. Udah nggak jelas. Itu yang baju merah, kayak semangka aja udah kulihat. Nah, jadi diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.